Jadi sebelum itu, mari sama-sama kita buka terlebih dahulu ya untuk kegiatan malam hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mari sama-sama kita baca Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita memulai materi pada malam hari ini, alangkah baiknya kita perkenalan dulu dengan pemateri kita yang luar biasa pada malam hari ini. Sebelumnya kepada Presidium Nasional Posei Sumbaksel atau FEL, mohon izin ya untuk memperkenalkan diri kakak terlebih dahulu nih kepada teman-teman di peserta pada kali ini. Ya, izin ya Kak ya. Untuk materi kita pada sesi malam hari ini yaitu Sofal Muhammad Siansah, dan beliau ini adalah Presidium Nasional Posei tahun 2020, di mana beliau adalah lulusan dari SD Muhammadiyah 34 Supa di tahun 2010, kemudian lulusan SMP Terpadu Baitur Rahman tahun 2013, kemudian SMA Terpadu Baitur Rahman di tahun 2016, dan lulusan Tazkiyah University College of Islamic Economics di tahun 2020. Adapun pencapaian yang beliau raih, yang pertama yaitu Best Group of International Youth Leader Brunei and Dubai tahun 2020, winner of Polytechnic Syariah Accounting dan Capital Market Olympiad tahun 2018, kemudian winner of National Islamic Economics Olympic Design 2018, winner Battle of Bahrain Islamic Law Day 2018, dan winner of National Islamic Science Semulnas Olympic Competition 2018, winner of Regional Islamic Science Semulrek Olympiad Competition 2017, winner of National Hayford Business Plan Competition 2017, winner of Tahfiz Al-Quran Juz 30 Rumah Dakwah Festival tahun 2017, the best Komlat Asufar GPA 4 of Matriculation Program Tazkiyah 2017, winner Business Plan Competition Bumbem Tazkiyah 2017, the winner of Indonesia Debat Competition Galaxy 2014, winner of Sosiodrama FLS 2N Kabupaten Bandung 2018. Dan organisasi yang beliau naungi diantaranya di tahun 2019 sampai 2020 yaitu Presidium of Forum Leader Silaturahim Studi Ekonomi Islam, Posei Public Relation of Tazkiyah Syariah Investor Club. Kemudian di tahun 2018 sampai 2019 yaitu Set of Kelompok Studi Ekonomi Islam KC Progress Tazkiyah 2017 sampai 2018 yaitu Research and Development of KC Progress, Publication and Documentation of Islamic Youth Care Indonesia 2016 dan sampai 2017 yaitu Religious Affairs of Matriculation Independent Student Organization 2014-2015, Shape of Posisi SMAT Baitur Rahman. Yaitu sedikit perkenalan pemateri kita pada hari ini. Beliau adalah kelahiran di Jakarta 21 Agustus tahun 1998. Untuk alamat beliau
yaitu Kampung Semprot RT 4 RW 6 Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Itu untuk kurikulum dari beliau. Semoga teman-teman setelah materi ini selesai, teman-teman bisa kenal lebih jauh. Mungkin bisa disimpan nomor WA-nya ataupun media sosial yang ada pada beliau. Itu untuk perkenalan singkat mengenai pemateri kita pada malam hari ini. Kepada teman-teman, untuk materi kita pada malam hari ini sudah pada tahu belum? Kira-kira apa nih? Kan ini berhubungan dengan keposean gitu. Pada tahu teman-teman? Aduh. Cek. Izin jawab, Kak. Jadi materi untuk malam hari ini ada lobbying dan keposean. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Vina. Yaitu untuk materi kita pada malam hari ini, yaitu mengenai materi lobbying dan keposean. Jadi kepada teman-teman semua, nanti silakan memperhatikan materi yang akan disampaikan oleh Presidium Nasional Posei Sumbaksel di tahun 2020. Kita sangat patut berbangga karena pada malam hari ini langsung dibersamai gitu, langsung dibersamai oleh Presidium Nasional. Jadi nanti silakan teman-teman, kalaupun nanti mau kenal lebih jauh kenal lebih jauh kepada materi kita pada malam hari ini, silakan nanti disimpan nomor WA-nya, kemudian IG-nya di-follow, dan juga media sosial lainnya. Semoga nanti materi yang akan disampaikan itu bermanfaat untuk teman-teman semua dan kita bisa menjadikannya contoh di kehidupan sehari-hari nantinya. Baik, mungkin itu untuk perkenalan mengenai pemateri kita pada malam hari ini. Mungkin langsung, karena waktunya sudah 10 menit dari kita mulai, langsung kepada pemateri pada malam hari ini. Mari kita sambut kepada Presnas Presidium Nasional Posei tahun 2020 kepada Kak Sofel. Silakan, dipersilakan waktu dan tempatnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara jelas kan ya? Saya tidak putus-putus. Jelas, Kak, jelas. Oke. Jalan-jalan ke Sumbangsel, tak lupa mampir ke warung depan. Inilah FLF Sumbangsel yang menghadirkan pemimpin masa depan. Mantap. Cakep. Amin. Ini saya bisa share-sharing nggak? Maksudnya minta tolong host untuk mengenablekan saya untuk share screen. Bisa. Ya, terima kasih. Sudah. Oke, terima kasih semuanya kepada para panitia, kepada Pak Korek Sumbangsel, Bro Chan, ya, dan juga seluruh panitia yang telah menghubungi saya. Terima kasih atas kesempatannya pada malam ini di Posei Leadership Forum FLF di Sumbangsel, yang insya Allah sesuai apa yang pantun saya tadi, dari Sumbangsel inilah muncul pemimpin-pemimpin masa depan. Nah, pada malam kali ini saya diminta oleh panitia untuk menyampaikan materi mengenai lobbying, bagaimana kita beraudiensi, bagaimana kita bernegosiasi, dan yang kedua juga adalah bagaimana mengenai keposean, alur kaderisasi dan lain-lainnya.
Oke, yang pertama lobbying ya teman-teman. Ini ilmu mengenai audiensi. Ini cocok banget buat para pemimpin-pemimpin kedepannya, buat para cakorek, capresnas, ya, cakorkom, ataupun teman-teman yang di sini yang akan menjadi ketua KC. Ini akan berguna untuk kedepannya bagaimana kita memanage stakeholder-stakeholder yang ada. Ya, pertama diawali dari definisi terlebih dahulu, ya, bahwasanya lobbying adalah suatu usaha yang dilakukan untuk dapat memengaruhi. Jadi di sini ada kata-kata influence atau memengaruhi pihak-pihak tertentu dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Di mana di dalamnya terdapat usaha-usaha untuk memengaruhi pembuat kebijakan dengan cara melobi atau menegosiasi. Intinya adalah lobbying itu skill bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain. Kita bisa mempengaruhi atau bernegosiasi ya dengan pihak-pihak yang akan kita target ke depannya. Nah, apa sih kegunaan dari lobbying ini ataupun negosiasi? Pertama, sebagai untuk keuntungan politik dan sebagai keuntungan bisnis. Ya, politik bisa berbentuk musyawarah atau menentukan koalisi. Kalau bisnis ini negosiasi kontrak. Nah, kenapa kita walaupun di organisasi sosial atau NGO kan posisinya NGO ya, di organisasi non-profit, pergerakan mahasiswa, kenapa kita perlu lobbying? Sebenarnya kita bisa masuk ke bisnis ini. Karena kenapa? Karena dengan stakeholder ini biasanya kita kontak untuk mendapatkan sponsor, kontak untuk kerjasama, bahkan dengan Pemda itu kontrak untuk mengadakan suatu kegiatan, ya, event-event besar yang banyak harus kita melakukan kontrak-kontrak, atau bahkan untuk menentukan suatu kebijakan. Nah, apa bedanya dengan advokasi? Kalau advokasi itu adalah cara yang kita lakukan untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan lobbying adalah usaha yang kita lakukan untuk mengaruhi kebijakan pihak tertentu sesuai tujuan kita. Maka dari itu, advokasi akan berjalan sesuai keinginan apabila di dalamnya terdapat usaha-usaha untuk mempengaruhi kebijakan dengan cara melobi atau bernegosiasi. Intinya, jadi lobbying adalah skill dalam bernegosiasi. Nah, fungsi-fungsi dari advokasi, itu yang pertama teman-teman adalah melakukan percepatan proses dalam birokrasi, kedua memperpendek waktu penyelesaian masalah, ketiga untuk mengurangi resiko seperti kerugian yang nantinya tercipta akan satu kebijakan. Jadi intinya dari fungsi ini, pertama kita mempercepat proses birokrasi, karena yang teman-teman tahu biasanya proses birokrasi di suatu pemerintahan maupun di perusahaan itu agak lama, ya. Nah, untuk itu kita perlu adanya advokasi untuk memperpendek waktu. Jadi kita langsung to the point, sampaikan poin-poin permasalahannya, sampaikan poin-poin apa saja yang ingin kita negosiasi, yang ingin kita nego atau yang ingin kita tawar kepada stakeholder-stakeholder yang ada. Nah, fungsinya apa? Pertama, memberikan aspirasi, menentukan arah kebijakan, dan memberi tuntunan. Ya, contoh ya teman-teman, contoh dari lobbying ini tahun kemarin, pasti kan berhasil ya memasukkan isu ekonomi syariah ke dalam debat pilpres. Ya, di mana di sini ada fungsi advokasi di sana. Pertama, kita mengirim surat, kita datang, kita tunjukkan surat dari POSE kepada KPU. Ya, itu kita proses untuk memberikan aspirasi. Ya, jadi salah satu contoh memberikan aspirasi. Lalu juga bisa menentukan arah kebijakan dan juga memberi tuntunan. Ya, kalau untuk memberi arah kebijakan ini seperti tahun ini kami ya, kita semua teman-teman POSE ini diundang beberapa kali dalam rancangan RUU Ekonomi Syariah. Yang harapannya dari sini juga kita sebagai menentukan terarah kebijakan seperti apa RUU Ekonomi Syariah. Dan begitu juga untuk memberikan tuntunan-tuntunan kepada stakeholder-stakeholder yang ada di POSE. Dan nantinya akan saya jelaskan bagaimana stakeholder-stakeholder yang ada di POSE di materi keposean setelah materi advokasi ini. Nah, selanjutnya ada target dari lobbying. Satu, ya, mempengaruhi kebijakan. Kedua, menarik dukungan atau memenangkan kontrak. Ketiga, memudahkan urusan dan memperoleh akses kegiatan. Yang keempat, menyampaikan informasi untuk memperjelas kegiatan. Jadi ini 4 poin yang teman-teman harus diperhatiin. Pertama, kita harus bisa nih dalam lobbying ini mempengaruhi kebijakan. Contoh, teman-teman dari POSE Sumbangsel, dari Kasih Pakis misalkan, dia mau negosiasi nge-lobbying biar dapat sponsor dalam acara event besarnya. Nah, bagaimana caranya? Dalam lobbying itu kita bisa memengaruhi kebijakan manajernya atau yang punya dananya untuk bisa deal memberikan sponsor kepada kita. Lalu juga bisa nih menarik dukungan atau memenangkan kontrak. Nah, kita memenangkan kontrak untuk acara kita biar disponsori oleh mereka. Lalu juga memudahkan urusan dan memperoleh akses kegiatan. Ini bisa juga kita membuka akses untuk silaturahmi dengan stakeholder agar kedepannya lebih enak ya untuk melakukan proses-proses ketika kita mendapatkan sponsor.
Jadi mungkin ada sedikit tips ya teman-teman ketika dalam pose ini, entah teman-teman ada di KC, di regional maupun di nasional. Tips yang pertama adalah teman-teman harus sering-sering banyak silaturahmi atau sering audiensi kepada stakeholder-stakeholder. Misalkan teman-teman punya kegiatan tahunan nih di bulan September. Nah, seharusnya dari Januari itu udah mulai silaturahmi. Jangan dulu langsung bawa proposalnya, tapi silaturahmi terlebih dahulu. Jadi intinya melakukan pendekatan-pendekatan, ajak silaturahmi audiensi, teman-teman presentasikan kegiatan, maksudnya program apa yang teman-teman punya, nanti dari pihak, misalkan targetnya apa ya, Bank Lampung misalkan ya, di Bank Lampung ini apa program-program yang dia punya. Nah, jadi dari situ ntar ada match, kira apa yang bisa dikerjasamakan. Nah, baru kita datang lagi mau membawa proposal. Jadi seperti itu targetnya ya, alurnya dalam proses lobbying. Nah, tujuannya apa sih yang ingin dicapai teman-teman ya? Siapa yang akan dituju dan kapan perubahan itu harus tercapai ya. Ini ada bisa banyak dipakai ya, bisa banyak dipakai maupun misalkan mau ada aksi ataupun tadi bisa buat sponsor mungkin ya, stakeholder ataupun kerjasama kegiatan. Misalkan mau ada webinar ya atau seminar-seminar besar, festival ekonomi syariah di Sumbangsel itu juga bisa menggunakan lobbying ini. Intinya harus jelas nih teman-teman, apa yang dicapainya, siapa yang ditujunya ini harus jelas nih ya. Ntar akan ada tips-tips di bawah ini ya. Nah, kenapa sih harus melakukan lobbying? Mengapa harus melakukan lobbying? Karena dengan melakukan lobby ini, hal-hal yang kita tuju ini bisa lebih cepat tercapainya teman-teman. Dengan ada lobbying, ini ibaratnya mempermudah akses kita untuk mencapai tujuan kita. Contoh tadi paling simpel adalah ketika teman-teman ingin mengadakan acara, ya, membutuhkan sponsor atau membutuhkan dukungan dari pihak terkait, ya, kita harus melakukan lobbying. Kita harus melakukan audiensi terlebih dahulu. Kita harus melakukan lobbying agar apa? Agar mereka paham apa yang kita mau, mereka paham apa yang kita maksud, dan mereka juga ada yang mereka dapatkan dari kita. Jadi ibaratnya sebenarnya ya, kasar halusnya dalam proses lobbying juga ini dalam audiensi itu ada kata-kata lo jual gue beli gitu. Ibaratnya ya, kamu bisa ngasih benefit apa kepada stakeholder dan stakeholder juga bisa ngasih benefit apa kepada kita. Itu yang harus diperhatikan teman-teman dalam audiensi maupun dalam lobbying. Nah, pertama adalah perebutan sumber daya. Satu orang menginginkan sesuatu yang dimiliki orang lain. Nah, ini tadi yang saya maksud. Ibaratnya ketika teman-teman melobi misalkan ke pemerintah daerah, ya, ingin mengadakan suatu acara, ya, misalkan ntar di Murek ya, mau ada Murek, ingin ngundang dari wali kota. Nah, itu kan ada, misalnya wali kota, kita bisa ngasih apa ke wali kota, dan wali kota bisa ngasih apa ke kita. Jadi ada pertukaran di sana, ya, seperti itu. Dan juga ada perbedaan persepsi. Jadi ini untuk menyatukan persepsi. Biasanya bisa jadi ada perbedaan pemahaman antara kita dengan stakeholder. Nah, maka dari itu adanya lobbying untuk penyamaan pemahaman dulu nih. Oh, tujuan kita ternyata ke sini. Oh, tujuan stakeholder ke sini. Jadi kita satukan terlebih dahulu agar tidak ada penafsiran yang berbeda. Nah, bagaimana sih pendekatan lobbying? Ya, yang pertama teman-teman ada soft bargaining. Tahap awal ini, pertama lawan bicara sebagai teman, ya. Terus menitik beratkan pada posisi, tetap pada pilihan pertama dengan cara yang halus. Ini kita lebih enak nih kalau kita lobbying, lawan kita tuh dia kita bicaranya sebagai teman gitu. Kita usahakan bicara sebagai teman, jadi lebih santai untuk yang soft bargaining ini. Nah, kalau untuk hard bargaining, ini lawan bicara kita sebagai saingan, ya. Menitik beratkan pada posisi, tetap pada pilihan pertama bagaimanapun caranya. Nah, kalau yang terakhir ini principle negotiation, ya. Satu, pisahkan antara pelaku dengan masalah. Kedua, fokus dengan kepentingan bukan posisi. Yang ketiga, ciptakan pilihan untuk hasil yang mutual. Jadi yang principle negotiation ini yang paling enak nih teman-teman. Jadi kita pisahkan dulu nih antara orang sama masalahnya, ya. Karena terkadang, contohnya misalkan perusahaan, ya, kita mau ngincer perusahaan. Kita mau ngincer perusahaan tersebut atau salah satu manajernya, pemangku kebijakannya, seperti itu. Lalu juga kita fokus pada kepentingan bukan posisi. Artinya bagaimana caranya kita fokus acara kita ini bisa tembus gitu. Bukan kepada hanya saja posisi siapa yang akan meng-ACC-nya. Dan yang terakhir adalah ciptakan pilihan untuk hasil mutual. Artinya ketika kita beraudiensi dengan tujuan kita memiliki banyak opsi nih. Kira-kira kita ngasih pilihan-pilihan, ada banyak pilihan, nggak cuma satu pilihan, agar lobby ini juga bisa berjalan dengan lancar. Mereka stakeholder bisa menerima kita dengan banyaknya pilihan. Nah, bagaimana sih proses untuk lobbying itu? Pertama, teman-teman melakukan pembukaan
atau pengenalan dulu ya. Jadi pengenalan. Ini yang saya sarankan banyak-banyak silaturahmi ya teman-teman. Banyak-banyak silaturahmi. Ini udah ada beberapa regional yang tahun ini saya apresiasi. Mereka yang tadinya sebelumnya tahun kemarin tuh regional defisit, tahun ini bisa surplus banyak ya, hampir puluhan juta bisa surplus. Sekarang mereka ternyata banyak-banyak melakukan silaturahmi. Nah, setelah silaturahmi ini jangan dulu bawa embel-embel proposal, tapi ya cukup presentasi kira-kira apa nih yang di program-program apa yang dimiliki oleh teman-teman semua. Lalu melakukan penawaran nih. Nah, penawaran di sinilah ketika sudah banyak silaturahmi, kira-kira tawaran nih, program apa yang bisa kita sinergikan ya. Jadi kata-katanya program apa yang bisa kita sinergikan. Ya harus dipikirkan adalah apa yang akan teman-teman kasih ke mereka benefitnya, dan apa juga yang benefitnya mereka pakai. Misalkan contoh, kasih teman-teman tiba-tiba ada satu lembaga yang datang ke kasih teman-teman untuk meminta kerjasama. Nah, tapi kok ternyata pas kerjasama itu malah kayak kita yang capek, kita cuma jadi kita tidak menemukan apa-apa. Nah itu harus diperhatikan lagi teman-teman. Intinya apa benefit yang bisa kita dapatkan dan apa benefit juga yang bisa dia dapatkan. Setelah ada penawaran, selanjutnya baru negosiasi nih. Ini proses lobbying nih. Kita nego nih. Misalkan dia ini mau seperti apa, kita mau seperti apa. Ya, misalkan pembagian dana misalkan atau lobbying dana sponsor seperti apa. Nah ini ada di proses negosiasi. Terakhir baru kesepakatan. Ini detailnya akan saya jelaskan di bawah ya. Pertama, teknik melakukan lobbying itu teman-teman identifikasi dulu target lobby dengan baik. Targetnya apa? Tujuannya apa? Kira-kira ke depannya mau apa? Mau hanya kerjasama biasa kah? Mau kerjasama program? Atau teman-teman ingin mendapatkan dana ya, dari stakeholder tersebut. Kedua, jangan lupa penampilan diri dengan baik ya. Pakai pakaian yang rapi ya. Pakai pakaian yang sopan. Yang ibaratnya teman-teman tuh layak lah ya untuk presentasi di depan para stakeholder. Ketiga, memperhatikan situasi dan kondisi. Jadi jangan terlalu kaku juga pas audiensi, tapi lihat situasi dan kondisinya. Biasanya yang harus diperhatikan juga itu teman-teman harus pelajari dulu stakeholder apa, misalkan stakeholder mana yang teman-teman mau kunjungi itu diperhatikan dulu visi misi mereka, terus tujuan mereka apa. Jadi teman-teman ada bahan ketika mau ngobrol itu tahu mereka itu seperti apa. Yang keempat itu mengemas pesan, jadi pesan-pesan yang mau disampaikan ditulis dulu dengan singkat, dipikirkan dengan singkat, jadi ketika menyampaikan itu langsung to the point, tidak bertele-tele gitu. Dan keempat, jangan takut gagal. Ya namanya proses lobbying ini seperti berdagang teman-teman ya, seperti proses tawar-menawar dalam pasar. Kadang-kadang ada pedagang yang mau, kadang-kadang ada yang enggak. Jadi nggak usah takut gagal karena ini hal yang wajar. Gagal dalam lobbying ini merupakan suatu proses. Nah, tips melakukan pada audiensi pada stakeholder, yang pertama teman-teman, pastikan surat permohonan audiensi sudah dikirim melalui email resmi ke email resmi lembaga ya, dengan mencantumkan tujuan dan poin audiensi. Artinya jangan lupa nih di suratnya itu benar-benar diperhatikan teman-teman semua ya. Jangan sampai di suratnya itu pakai email pribadi. Nah, itu kurang elok lah, kurang bagus. Jadi teman-teman kalau bisa usahakan emailnya email resmi dari KC maupun dari regional yang teman-teman. Dan juga poin-poin audiensinya apa aja kira-kira yang bisa dikerjasamakan. Lalu selanjutnya, jika sudah mendapatkan konfirmasi mengenai waktu dan tempat, pastikan datang minimal 2 delegasi, jadi minimal 2 orang teman-teman, dan itu minimal banget 15 menit sebelumnya. Ya, minimal banget 15 menit sebelumnya, lebih baik kalau bisa setengah jam. Ya, itu bakal lebih baik. Intinya jangan sampai kita telat. Lebih baik kita yang nunggu daripada mereka yang nunggu. Gitu. Lebih baik kita menunggu daripada kita ditunggu. Itu prinsipnya teman-teman ya. Jangan sampai pose ini namanya tercoreng karena kita telat dalam beraudiensi. Lalu yang ketiga itu gunakan pakaian sopan, wangi dan menunjukkan identitas pose serta persiapkan kartu nama untuk bertukar kontak. Jadi disiapkan kartu namanya, terus juga pakai pakaian yang bersih dan wangi, jangan lupa ya. Yang ketiga, pastikan delegasi pose memahami visi dan misi program stakeholder atau perusahaan tersebut untuk menyamakan dengan program dari POSE agar kerjasama semakin lebih mudah terjalin. Jadi ini bisa dipraktekkan juga buat dikasih teman-teman kira-kira kerjasama apa nih yang bisa kita sinergikan, maka kita harus pahami dulu latar belakang, visi, dan program dari stakeholder yang kita tuju. Lalu selanjutnya adalah presentasikan potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh POSE atau organisasi yang ada. Misalkan, contoh kita punya 17.000 anggota, kita pernah menyelenggarakan kegiatan A, kita pernah dapat prestasi apa, jadi sampaikan saja teman-teman itu apa saja prestasi-prestasinya.
Setelah audiensi, pastikan untuk membuat rilis publikasi H+1. Jadi dibuat rilisnya dalam bentuk bisa postingan Instagram, ya, dibuat rilisnya seperti apa, atau juga bisa lewat website. Dan yang terakhir adalah setelah terjalin kesepakatan, susun draft MOU yang akan dibahas bersama melalui WhatsApp group maupun tim kecil lainnya. Jadi setelah itu jangan lupa untuk melakukan MOU. Karena kalau kita teman-teman melakukan audiensi tapi tidak ada MOU, nah itu kedepannya akan sulit untuk dipertanggungjawabkan, ya. Kalau ada one prestasi ataupun ada suatu miss, ya itu akan susah. Tapi kalau ada MOU, ada tanda tangan, ada hak dan kewajiban pihak satu, pihak dua, itu akan lebih enak bargaining power-nya ketika ada salah satu orang atau salah satu pihak yang melakukan one prestasi. Seperti itu, teman-teman. Baik, terima kasih. Mungkin ini materi tentang lobbying. Saya lanjut langsung kepada materi kefosean, ya, untuk mempersingkat waktu. Nah, yuk teman-teman, mari kita mengenal KC, kita mengenal dengan FOSE, ya. Teman-teman udah kenal di KC, ya kan? Ini FLF ini kan sebagai ajang leadership, ya, leadership buat teman-teman semua sebagai penerus masa depan, penerus dari di KC di regional maupun di nasional nanti ke depannya, ya. Kita benar-benar mengenal FOSE, jangan lupa tagline kita ada merajut ukhuwah dalam dakwah bernuansa ilmiah. Tagline yang selalu digaung-gaungkan, merajut ukhuwah dalam dakwah adalah bernuansa ilmiah. Yang dimana ini yang saya rasakan dari dulu dan kenapa saya juga masuk FOSE, karena ukhuwahnya sangat kuat, teman-teman. Ya, ketika Munas maupun ketika pembahasan ADRT apapun itu dibandingkan organisasi besar lainnya, ya, kita tidak ada yang sampai gebrak meja, sampai lempar bangku, tidak ada. Jadi benar-benar ukhuwahnya terjalin di sana. Nah, kenapa? Nah, ini harus direfleksikan, teman-teman. Silakan dijawab sendiri dalam hati. Kira-kira kenapa teman-teman pada saat itu mau ikut KC? Ya, kenapa teman-teman bisa mau ikut KC? Kenapa kira-kira nih? Teman-teman harus bisa refleksikan sendiri, ya. Bisa terjawab karena teman-teman kedepannya bakal jadi penerus, ya. Kalau teman-teman nggak tahu why-nya, nggak tahu alasan kenapa teman-teman pas itu gabung KC, saya cuma sekedar ikut-ikutan, Kak, saya cuma sekedar ini. Nah, maka bisa jadi itu harus diperbarui lagi tuh. Harus tahu dulu nih, kenapa alasan teman-teman ikut KC. Karena sulit. Kalau teman-teman nggak tahu, nggak punya alasan yang kuat kenapa gabung di KC, terus ingin lanjut ke FOSE, ntar saya jamin tidak akan sustain, tidak akan bertahan lama di FOSE juga ketika ada tekanan. Tapi kalau teman-teman punya dasar yang kuat, ya, kenapa yang mau ikut KC, nah ketika di FOSE ada terpaan apapun, itu bakal kuat, teman-teman. Lalu, nah, apa nih sudah teman-teman lakukan untuk KC? Karena sesuatu yang besar dimulai dari hal yang kecil, ya. Kalau teman-teman ingin lanjut di pengurusan nasional, ingin lanjut di pengurusan regional, kira-kira apa yang sudah teman-teman lakukan untuk KC? Jangan sampai teman-teman bagus di luar, bagus berkembang di luar, tapi rumah teman-teman dilupakan. Ya, jangan sampai teman-teman ingat bagus di luar, tapi rumah sendiri dilupakan. Kira-kira apa nih yang teman-teman sudah lakukan, yang Anda sudah lakukan, yang kamu sudah lakukan untuk KC kamu sendiri? Dua pertanyaan tadi silakan dijawab dalam hati saja. Nah, berusaha untuk menjadi batu terbaik dalam pembangunan peradaban ekonomi Islam. Ini perkataan dari Hasan Al-Banna yang sering juga dipakai oleh alumni FOSE untuk dalam menyampaikan materinya. Nah, paradigma yang harus dibangun teman-teman adalah aku sesuai dengan prasangka hambaku, mutafakun alaih. Yang artinya apa yang teman-teman pikirkan itu apa yang akan teman-teman bisa jadi nyata. Dalam teorinya itu ada namanya law of attraction. Jadi apa yang teman-teman pikirkan itu akan terjadi. Bahkan dalam suatu buku The Magic of Think Big itu mengatakan bahwasanya, ya, apa yang ada di pikiran teman-teman itu akan mempengaruhi kondisi pikiran teman-teman semua. Jadi perbanyaklah pikiran-pikiran positif, perbanyaklah huzon, ya. Jadi jangan terlalu banyak insecure, ya kan. Pada saat ini banyak sekali orang-orang yang lebih insecure mengenai, wah, saya belum bisa nih, saya belum sanggup. Kalau belum dicoba, jangan pernah bilang nggak bisa terlebih dahulu. Nah, apa itu FOSE? FOSE, teman-teman, adalah wadah silaturahmi tingkat nasional yang mengakomodir mahasiswa pecinta ekonomi Islam yang tergabung dalam kelompok studi ekonomi Islam yang masing-masing di kampus di seluruh Indonesia. Jadi FOSE ini wadah bagi para KC, teman-teman yang tergabung dalam KC. Jadi anggota dari FOSE itu bukanlah perorangan, bukanlah saya, bukanlah Pak Korek, tapi melainkan anggotanya itu adalah KC teman-teman sendiri. Ya, seluruh KC di Sumbangsel itu adalah anggota.
Nah, terus kita ini apa? Kita disebut sebagai kader, teman-teman, sebagai kader FOSE. Nah, KASE itu apa? KASE merupakan singkatan dari kelompok studi ekonomi Islam yang merupakan istilah komunitas kajian ekonomi syariah yang tergabung dalam FOSE. Jadi intinya nih, ya, FOSE itu di tengah-tengah dan KASE mengelilinginya. Jadi tidak ada katanya tuh FOSE itu di atas, KASE itu di bawah, enggak. Jadi ibarat sapu lidi, ya, ibarat sapu lidi, FOSE itu ibarat simpul tali yang menyatukan lidi-lidi tersebut gitu. Ya, sapu lidi kan banyak nih, dari banyak-banyak lidi berkumpul. Nah, FOSE ada simpul talinya memadukan agar menjadi kuat. Nah, hubungan KASE dengan FOSE, ya, hubungan KASE dan FOSE itu kalau kita ibaratkan seperti PBB, teman-teman, ya, seperti negara PBB yang mana, ya, tidak ada, FOSE ini nggak punya hak intervensi kepada KASE, teman-teman, ya, nggak ada hak intervensi. Tapi alurnya adalah dari nasional ke regional, dari regional ntar yang menyambung kepada KASE-KASE. Dan kalau teman-teman sadar juga beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu kan kita mengirim surat, ya, mengirim surat himbauan untuk delegasi. Nah, itu adalah bersifat himbauan. Kita tidak bisa menghukumi KASE teman-teman jika tidak mengirimkan delegasi. Karena itu sifatnya adalah himbauan. Nah, ini struktur organisasinya. Di puncak juga ada Presnas, di sini ada Korek, ya. Di sini selain dari Korek, itu juga di bawah Korek ada Korkom, ya. Korkom itu yang koordinator komisariat. Ini ada nggak semua regional punya, seperti Jabodetabek itu nggak ada Korkom karena berdekatan semua. Cuma yang jauh-jauh itu biasanya daerah-daerah tuh memiliki Korkom yang cakupan regional itu luas. Nah, Korkom ini sama koordinasinya di komisariat biasanya. Nah, lalu juga yang bawah itu ada ketua KASE. Jadi ini struktur-struktur organisasi di FOSE. Nah, ini jenjang kaderisasinya, ya teman-teman. Ini kaderisasi FOSE berbasis di KASE, bukan vertikal atau berjenjang seperti struktur organisasi di FOSE. Jadi kalau dari struktur organisasian kita memang berjenjang, tapi dari sistem pengkaderan, justru pengkaderan sendiri itu ada di teman-teman semua. Nanti akan saya jelaskan bagaimana modul kaderisasi terbaru dari FOSE ini, yang intinya sebenarnya pendalaman kaderisasi itu ada di teman-teman KASE sendiri. Dengan adanya DEI, Diklat Ekonomi Syariah, nanti adanya FDT, dan hingga sekarang adanya FLF. Nah, perlu diketahui, FOSE bukanlah organisasi terdiri di atas KASE, namun adalah wadah yang menghimpun semua KASE se-Indonesia agar pergerakan ekonomi Islam dapat berjalan sesuai dengan visi dan misinya. Ingat ya tadi, FOSE itu ibarat simpul tali pada sapu lidi, bukan berdiri sendiri di atas KASE-KASE. Jadi kita hanya koordinasi, kita hanya bersifat himbauan, memadukan teman-teman semua. Ibarat kita ini sebagai PBB dari berbagai negara. Asik kan ya? Nah, kapan FOSE ini didirikan? Didirikan itu pada tanggal 13 Mei tahun 2000, diadakan Kongres Studi Ekonomi Islam, KOKASE dulu namanya, pertama di Undip, Semarang, bertempat di Balai Latihan Koperasi atau Balatkop Semarang. Pertemuan ini dihadiri oleh 17 universitas yang ada di Indonesia dan berdasarkan aspirasi peserta, nama KOKASE diganti menjadi Munas KASE. Hasil Munas KASE menghasilkan kesepakatan dan deklarasinya wadah bersama bernama FOSE, Forum Studi Ekonomi Islam pada tanggal 13 Mei tahun 2000 dan juga dihasilkan badan bekerja untuk menyelenggarakan Munas pertama. Nah, ini beberapa timeline-nya ya, sejarah-sejarah FOSE. Ya, setelah itu ada Teminas pertama di tahun 2002, ada Munas di tahun 2002 juga, ada Temu Ilmiah Nasional ketiga ya di 2003 dan banyak lain. Ini panjang maksudnya sejarah dari perkembangan FOSE hingga sekarang ada. Intinya dulu FOSE itu berdiri atas inisiatif ya beberapa universitas untuk menyelenggarakan kelompok studi ekonomi syariah. Nah, karakteristik FOSE ini yang unik teman-teman, yang menjadi kelebihan FOSE di antara yang lainnya. Pertama adalah ukhuwah ya, bagaimana kita mempererat ukhuwah satu sama lain berdasarkan ukhuwah ya. Jadi dalam FOSE ini kita tidak ada istilahnya saling sikut, tidak ada istilahnya satu sama lain itu saling berlomba-lomba ambisius untuk menjatuhkan satu sama lain, tidak. Dengan adanya tahap akreditasi KASE itu diharapkan sebenarnya adalah untuk merangkul KASE-KASE berdaya bisa merangkul KASE-KASE yang mandiri. Yang mandiri bisa merangkul KASE-KASE rintisan. KASE-KASE rintisan bisa merangkul KASE-KASE yang tunas. Ya, jadi bagaimana caranya
untuk merangkul satu sama lain, bukan saling sikut ataupun saling menjatuhkan. Lalu juga kita berorientasi kepada dakwah. Kita nih organisasi yang berorientasi kepada dakwah, pembumian ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Yang terakhir ada ilmiah. Kita sebagai organisasi besar ya yang melebihkan kita dibandingkan organisasi besar lainnya di luar sana, kita ini organisasi yang terbuka dan organisasi yang arahnya ilmiah. Ketika teman-teman masuk di KSEI, maka tidak ada lagi arah politis di sini teman-teman semua. Ketika teman-teman punya background latar belakang, itu harus dilepas semua tuh ya. Kami para Presnas, para Korek maupun para ketua KSEI itu semuanya sebenarnya memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Tapi ketika kita di FOSE, kita melepas jaket alma mater kita melepas jaket eksternal kita. Kita fokus di sini adalah lebih ke arah ranah ilmiah dan dakwah ekonomi syariah. Ingat ya, kenapa teman-teman harus semangat terus berorganisasi? Karena kebenaran tidak tertata rapi akan dikalahkan oleh kebatilan yang tertata rapi. Ini perkataan dari Ibn Abi Thalib. Dan ini visi misi FOSE ya adalah pembumian ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Ini sebenarnya yang membuat saya tertarik. Visinya itu sangat singkat, tapi memiliki makna yang dalam. Karena Islam itu ada ajaran langit, maka tugas kita adalah membumikannya. Apa yang akan kita bumikan adalah ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Misinya 2, memberdayakan dan mengembangkan sistem ekonomi Islam dalam tataran keilmuan dan aplikasi. Kedua, menjalin ukhuwah Islamiyah antara KSEI dan lembaga sejenis untuk membangun budaya Islamiyah, ilmiah, dan profesional. Ya, ini tujuan dan fungsinya. Intinya secara tujuan kita sebagai dakwah, ya aktualisasi diri juga bagi teman-teman semua yang ingin mengekspresikan dirinya dalam bergerak di bidang ekonomi syariah. Fungsinya kita sebagai wadah komunikasi antara KSEI dan juga wahana pengabdian kepada agama, bangsa, dan negara. Nah, ini yang saya akan jelaskan tadi, teman-teman, alur kaderisasi di FOSE. Yang pertama, teman-teman akan mengikuti Diklat Ekonomi Islam, ya, itu memperkenalkan dakwah ekonomi Islam secara universal di lingkungan KSEI. Ini teman-teman sudah lewati kan. Pertama-tama syarat menjadi kader FOSE itu pertama harus mengikuti DEI. Apapun namanya di univ-univ atau di KSEI biasanya berbeda satu sama lain. Ada yang namanya LBT, ada yang namanya misalkan Diklat Ekonomi Syariah atau macam-macamnya. Ini yang esensinya sama, pengenalan atau pengajaran tahap awal. Yang kedua ini ada SET, ya SET ini juga membangun jiwa kepemimpinan, syariah ekonomi training. Ini ranahnya juga di KSEI teman-teman. Jadi ibaratnya tahap kaderisasi 2 di KSEI teman-teman. Nah, karena tidak semua KSEI itu memiliki tahap kaderisasi kedua, maka diadakanlah FDT. Ya, FDT ini sebagai FOSE Developer Training, peningkatan keilmuan dan ukhuwah antar kader FOSE. Jadi fokus di FDT ini adalah di keilmuannya. Yang terakhir itu ada FLF nih, ya ini di tataran regional, FOSE Leadership Forum menjaring kader FOSE yang siap untuk melanjutkan estafet kepemimpinan baik di tataran regional maupun nasional. Nah, yang saya harapkan adalah dari teman-teman yang ikut FLF pada hari ini itu akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan FOSE ke depannya, baik di regional maupun di nasional. Nah, ini yang harus teman-teman pahami ya, yang tadi alur ketika teman-teman ingin menjadi pengurus regional terutama pengurus nasional, teman-teman harus melakukan tahap-tahapan yang terlebih dahulu. Di KSEI itu kan ada 3 tahapan ya, ada DEI, SET, dan SETT ini sebenarnya ya. Nah, karena nggak semua KSEI itu memiliki 3 tingkatan. Nah, yang tadi saya jelaskan, tingkat pertama, ini tingkat kedua kenapa ada FDT dan SET? Kenapa? Karena tidak semua KSEI itu memiliki tingkat kedua. Maka diakomodirlah oleh komisariat maupun regional untuk mengadakan FDT. Yang terakhir, ketika teman-teman ingin melanjutkan nantinya ke nasional, maka baru ada namanya FLF. Nah, di sini membuktikan bahwa apa? Nasional ini tidak memiliki hak intervensi langsung dan pengkaderan kita itu berdasarkan dari KSEI dan regional. Nah, selanjutnya stakeholder kita itu ada 4 teman-teman. Ada regulator, asosiasi pendukung, asosiasi industri, dan asosiasi profesi. Ya, regulasi ekonomi syariah, pertama di industri itu ada UU Perbankan Syariah yang membantu kita, terus UU Perasuransian, UU Koperasi, dan lain-lain. Filantropi ada Undang-Undang Wakaf, Undang-Undang Pengelolaan Zakat, pendukungnya ada Undang-Undang Peradilan Agama, dan juga keputusan MK tentang penyelesaian sengketa syariah. Nah, ini beberapa industri atau bisnis keuangan syariah, gambarannya teman-teman ada BI, OJK, Kemenko, Kemenq, Kemenpora, ya, Bappenas, ya, Kemenak BUMN, Kemenko, Kemenak MA. Ini beberapa lingkaran-lingkaran dari pemangku kebijakan
syariah di Indonesia. Alhamdulillah kita sudah menjalin hubungan dengan baik, ya, terutama hubungan kita paling baik itu dengan OJK. Kita sejak 2015 itu berhasil terus berkelanjutan untuk mengadakan kerjasama edukasi pasar modal syariah atau yang kita sebut dengan SPMS. Nah, sedangkan di regulator non kementerian itu ada DSN MUI, ada Basnas, ada Ikatan Ahli Ekonomi Syariah, dan juga Badan Wakaf Indonesia. Nah, asosiasi ada banyak teman-teman, ada Asbisindo, Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia, ada Abasindo, BMT, ASI, POS, Inkopsyah, APSI. Jadi ini seluruh asosiasi industri. Lalu juga ada asosiasi profesi, ada IAEI, ya, Ikatan Ahli Ekonomi Syariah, ada juga misalkan IAI, Ikatan Ahli Akuntan, gitu. Lalu selanjutnya ada asosiasi pendukung, ada MES, POSEI, Basarnas, dan PKS. Ini PKES ya, seperti itu. Setelah sejarah telah membuktikan kita entah berapa banyak pejuang kebenaran dan membela orang-orang tertindas yang kemudian akhirnya kalah, bukan karena musuhnya, tapi ketidakmampuan menghadapi dirinya sendiri. Padahal perjuangan ini membutuhkan orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya agar ia bisa memberi. Paham gak nih teman-teman maksudnya? Artinya apa? Banyak loh pejuang-pejuang yang udah berjuang, dia memiliki kapasitas yang bagus, tapi akhirnya dia kalah. Kalah bukan karena musuhnya, tapi dia kalah karena tidak kemampuan untuk menghadapi diri sendiri, ketidakmampuan untuk menyelesaikan masalah sendiri. Karena kenapa? Dia belum selesai dengan dirinya sendiri, akhirnya dia kalah. Ya. Karena kenapa? Ketika kita ingin memberi, maka kita harus selesai dengan diri kita. Nggak akan bisa kita memberi jika kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Apalagi untuk calon pemimpin, teman-teman harus udah bisa menyelesaikan selesai dengan diri teman-teman. Apa tujuan hidup teman-teman? Apa ibaratnya tujuan teman-teman untuk hidup ini apa? Ya, bahkan sampai plan-plan teman-teman. Kalau teman-teman belum mengenal diri teman-teman, ya susah untuk menjadi seorang pemimpin. Karena pemimpin selain harus mengenal dirinya sendiri, dia juga harus mengenal orang lain ke depannya. Ya ini rangkaian Presnas ya. Di sini saya dikasih tanda bintang karena saya ini sebenarnya adalah pelaksana tugas Presiden Nasional tahun 2020 ya. Sebelumnya saya ada di bidang keilmuan dari Bapernas POSEI. Selanjutnya ada koordinator regional ya. Coba kita cari Pak Korek kita nih, ada nggak di sini? Nah, ini ada nih ya, Bro Chan tuh ya, dari Subangsel, Rio Caniado Anggara. Ya, Masya Allah. Kita setelah memiliki 14 regional, ada di 206 KC, lebih dari 20.000 kader di seluruh Indonesia. Nah, prestasi-prestasi kita teman-teman jangan salah, POSEI sempat ya pernah membuka perdagangan saham bersama Komisioner OJK ya, Bapak Wimba Santoso di Milad POSEI pada saat itu, lalu kunjungan internasional POSEI pertama sejak 19 tahun, lalu juga POSEI menjadi narasumber FGD debat dalam FGD debat Pilpres dan menjadikan isu ekonomi syariah masuk ke dalam debat Pilpres. Yang kelima, POSEI mendapatkan penghargaan dari Menteri Bapernas RI sebagai organisasi milenial pertama yang berkontribusi besar terhadap ekonomi syariah. Makanya patut dibangga, perlu disampaikan juga kepada kader teman-teman semua, bangga, #bangga jadi kader POSEI, karena kenapa? Kita telah mendapatkan penghargaan sebagai organisasi yang berkontribusi terhadap ekonomi syariah. Di tahun ini, prestasi yang kita lanjutkan, kita mengadakan gerakan wakaf data. Ya, ini pertama kalinya tema tahun ini keluar dari tema yang biasanya. Kita berusaha untuk membahas isu-isu yang tidak mainstream, ya. Dengan niche market, kita membahas mengenai isu manajemen masjid. Yang mana data tentang masjid atau data set tentang masjid itu masih sulit teman-teman semua. Nah, maka dari itu kita mengadakan gerakan wakaf data yang telah menggerakkan ya hampir 800 kader kita untuk menjadi supplier ya, untuk menjadi enumerator ya dalam gerakan wakaf data ini bersama dengan MES, KPOSEI, DNI dan juga FSLDK. Yang telah diterima dengan baik, telah ada datanya juga, dan juga jangan lupa bukunya telah dikisahkan, ditulis oleh 80 lebih kader, yang menulis itu ada 80 kader yang menulis tentang kisah-kisah perjuangan mereka dalam melakukan gerakan wakaf data. Dan juga ini ada gerakan alaf wakaf kesehatan yang kita lakukan, surat terbuka Kemendikbud untuk kurikulum ekonomi syariah, lalu juga ada kitab saksi POSEI. Ini salah satu prestasi bagi saya pribadi
Mengapa kebetulan saya menjadi PJ ya, PJ dalam pembentukan buku ini berisi panduan dan rangkuman semua materi keilmuan tentang Indonesia Islam ya, sebagai wujud peningkatan akses pemerataan keilmuan teman-teman. Jadi udah tidak ada alasan lagi ketika teman-teman misalkan dikasihnya ini kesulitan bahan untuk mengadakan kajian. Ini loh, ada kitab ini ya, ada rangkuman ini yang telah kami buat, harapannya bisa dibaca, bisa dipahami dan bisa dipelajari oleh semua KSI di berbagai regional. Nah, agenda-agenda besar FOSI itu apa aja sih teman-teman? Ya, sebagai calon pemimpin itu harus tahu. Yang pertama itu ada Rakernas, ya, atau rapat kerja nasional, ya. Rapat kerja nasional ini bertujuan untuk merangkai KPI, program kerja apa saja yang akan dilakukan. Tahun ini dilakukan di KSI Jebis IAIN Madura, ya. Lalu selanjutnya itu ada SPMS, Sekolah Pasar Modal Syariah, ini di 25 titik, ya. Ini biasanya kalau teman-teman bisa ada yang calon Presnas, nanti Presnas terpilih akan biasanya melakukan SPMS keliling, melakukan sambutan. Ini sebagai juga langkah untuk kunjungan kepada regional-regional. Lalu selanjutnya ada Temilnas yang kemarin sudah kita lakukan secara online pertama kali dengan panitia itu dari KSI dari teman FE UNP, ya seperti itu. Lalu juga ada Munas, ya teman-teman, ada musyawarah nasional yang nanti akan kita laksanakan di UI dan juga sebagai penggantian estafeta dakwah risalah FOSI ke depannya. Ya, saya harap ya, saya tunggu Bro Chan ya, Pak Korek, saya tunggu kader-kader terbaik dari Sumbangsel untuk mencalonkan diri sebagai calon Presnas dan juga calon Korek. Lalu ada Kamnas yang sudah kita lakukan kemarin ya. Ada Kamnas tahun ini, Kamnas sudah dilakukan secara offline karena pandemi, tapi kita melakukan secara online, kita tetap mengadakan Milad FOSI kemarin. Lalu juga ada satu agenda besar yang tidak dibatalkan karena ada pandemi, yaitu FOSI goes to overseas yang rencananya akan kita ke Thailand, tapi tidak jadi qadarullah karena terjadi pandemi. Nah, sebagai gantinya kita akan mencoba mengadakan SPMS internasional di Malaysia. Nah, tahun ini tagline kita adalah berdaya bersama. Setelah kemarin berbenah bersama, maka tahun ini yuk patut kita untuk berdaya bersama, kita sama-sama merangkul satu sama lain, ya, baik itu dari KSI yang sudah maju maupun KSI yang masih berjuang, itu sama-sama kita harus merangkul satu sama lain. Ingat tagline kita, merajut ukhuwah dalam dakwah bernuansa ilmiah harus benar-benar tertancap dalam diri atau jiwa teman-teman semua. Islam akan berjaya, ya, Islam akan terwujud, ya, tinggal teman-teman mau ikut apa tidak, dan ketika Islam berjaya, teman-teman posisinya sebagai penonton atau sebagai aktor di sana. Baik, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, disampaikan oleh materi kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jadi intinya, bagaimana teman-teman bisa melakukan proses lobbying yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari, baik itu dalam organisasi atau sebagai mestinya. Kemudian bagaimana kita bisa memahami POSE itu sendiri dan tujuan dari POSE itu apa sebenarnya gitu teman-teman. Ya mungkin nanti setelah ini bakal ada post-test yang langsung disampaikan oleh panitia. Jadi nanti buat teman-teman silahkan mengisi post-test mengenai materi yang telah disampaikan tadi oleh pemateri kita yang luar biasa. Terima kasih kepada Kak Tofel yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga ilmu yang disampaikan atau materi yang disampaikan oleh Kak Tofel tadi bermanfaat buat kita semua gitu. Terima kasih kepada teman-teman. Silahkan materi yang disampaikan tadi dicatat gitu, diterapkan gitu dalam kehidupan sehari-hari. Dan jadikan pembelajaran untuk kita semua gitu. Kepada panitia sudah siap ada untuk tanya jawab. Oh iya. Sebelum itu kita
kita diskusi dulu ya. Mungkin kepada teman-teman kalau ada yang mau didiskusikan, silakan open mic, kemudian menyertakan nama serta kelompok, atau langsung di kolom chat. Silakan kepada teman-teman. Lupa nanya jawab. Oke, silakan kepada saudari Vina. Mau open mic atau oke, silakan. Open mic, Kak. Suaranya terdengar ya. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Kak Tufail yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa. Izin bertanya, Kak. Menurut Kakak, kita tuh kan beberapa waktu ini gencar banget soal isu tentang ketidakmerataan keilmuan kader FOSEI serta lunturnya ruhiyah kader. Nah, kira-kira menurut Kakak apa tanggapan Kakak tentang isu tersebut serta ada nggak sih solusi yang bisa Kakak tawarkan untuk meminimalisir atau malah menghilangkan stigma itu? Terima kasih. Terima kasih. Oke, Kak. Itu untuk pertanyaan dari saudari Vina. Mau dikumpulkan dulu apa langsung dijawab ini, Kak? Pertanyaannya ini. Langsung aja kali ya. Oke. Baik, langsung silakan kepada Kak Topol untuk menjawab pertanyaan dari saudari Vina. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Vina. Mungkin saya saya simpulkan intinya itu tadi dua ya. Isu mengenai ketidakpemerataan dan penurunan ruhiyah. Untuk ketidakpemerataan keilmuan ini sebenarnya sudah isu klasik ya, maksudnya isu sejak dahulu ya. Maka dari itu solusi yang kita tawarkan satu tadi di tahun ini kita merangkum ya, kita membuat kitab sakti FOSEI yang tujuannya apa? Itu kan dalam berbentuk e-book ya, yang bisa di-download oleh semua kader-kader FOSEI, yang itu bisa dibaca dan bisa dipelajari agar pemerataan keilmuannya ini intinya materi-materinya itu sudah bisa terlaksana gitu. Sudah materi-materinya sudah bisa tersedia. Yang kedua, solusi yang kita tawarkan lagi juga, kita pada tahun ini membentuk FOSEI Podcast, teman-teman. Bedanya apa dengan buku yang tadi? Kalau FOSEI Podcast itu berbentuk audio dan itu membahas mengenai detail-detail dari berbagai industri. Jadi kalau teman-teman ingin berkarir di suatu industri mana, itu kita sudah fasilitasi itu. Bahkan hingga ke step-stepnya jika ingin berkarir di sana seperti apa. Dari dua itu menurut saya sudah sebagai suatu solusi untuk satu solusi untuk penghilangan ya stigma dari adanya kekurangnya pemerataan keilmuan. Lalu yang kedua, secara by data 12% dari anggota KCE ya, KCE kita tuh baru 12% yang berdaya dan 56% ini yang mandiri. Artinya apa? Sebenarnya ketimpangan keilmuan ini tidak terlalu terjadi ya, karena mayoritasnya ini sudah mandiri. Tinggal mungkin yang harus ditingkatkan adalah pendampingan dari KCE-KCE yang sudah berdaya. Bagaimana caranya regional bisa mengajak untuk KCE-KCE yang telah berdaya ya, KCE-KCE yang telah memiliki lebih untuk bisa merangkul KCE-KCE yang lainnya. Seperti itu. Dan juga untuk rohiyah yang tidak termaintain ya, solusinya adalah mungkin bisa dari regional itu bisa mengadakan tur ya, tur ke KCE-KCE, karena sekarang pandemi turnya ini bisa diganti melalui Google Meet. Misalkan dalam seminggu sekali ya, itu bergilir tuh kunjungan ke KCE melakukan kunjungan virtual untuk menanyakan kondisi di sana seperti apa, kira-kira apa yang kurang. Jadi regional itu menampung apa-apa yang kurang dan bisa diselesaikan secara bersama. Seperti itu dari saya jawabannya untuk saudari Vina. Oke, baik, itu untuk jawaban dari pertanyaan saudari Pina. Mungkin kalau ada sanggahan atau apa, silahkan. Atau ada yang mau bertanya kembali, dipersilakan juga. Silakan untuk open mic itu sebutkan nama serta kelompok gitu untuk bertanya. Atau langsung di kolom chat juga nggak apa-apa. Cek.
Oh ya, ini Kak ada pertanyaan nih dari saudari Reza Fitri Lestiana. Jadi setiap lobbying pasti ada ACC dan tidaknya. Jadi secara umum apa sih yang menyebabkan lobbying gagal atau tidak diterimanya? Kemudian untuk POSEI Goes to Overseas diadakan berapa kali dalam setahun dan siapa saja yang bisa mengikuti kegiatan tersebut? Terima kasih. Nah itu Kak untuk pertanyaannya mengenai lobbying dan juga POSEI. Untuk lobbying itu mengenai apa sih yang menyebabkan lobbying gagal atau tidak diterima. Kemudian untuk yang POSEI itu berkaitan dengan POSEI Goes to Overseas. Berapa kali sih diadakan dalam setahun? Silakan kepada Kak Taufel untuk menjawab pertanyaan dari saudari Reza Fitri Lestiana. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya kepada Ukti ataupun saudari Reza Fitri ya dari KSRI SEF. Untuk lobbying pasti ada ACC dan tidaknya. Secara umum apa sih yang menyebabkan lobbying itu gagal? Nah, yang tadi telah sampaikan biasanya lobbying itu gagal karena tidak ada apa ya? Satu nih bisa jadi ya, itu kesalahan dari kita ya. Tadi seperti format surat ya, format surat kita tidak benar ataupun kita tidak bisa menyampaikan poin-poin yang akan kita tujukan ya. Dan penyebab yang paling utama biasanya lobbying gagal, misalkan anggaplah kita sudah persiapan dengan baik, surat sudah rapi, kita datang sudah nggak telat, ya kan? Kita sudah menyampaikan poin-poin dengan baik, tapi kok kenapa masih aja gagal? Itu kenapa? Karena tidak ada keuntungan ya yang sama, misalnya yang sama-sama didapatkan oleh kedua belah pihak misalkan. Kita sudah mengajukan, kita berharap bisa bekerja sama dengan suatu bank syariah, tapi bank syariah itu menolak karena kita tidak bisa mendeliver ke mereka. Mereka akan mendapatkan apa dari kita. Jadi itu ya, teman-teman ketika melakukan lobbying, apapun, poin utama adalah teman-teman bisa mengasih apa ke mereka dan apa yang teman-teman harapkan ke mereka. Ibaratnya ada trade di sana, ada trade off. Apa yang teman-teman jual, apa yang teman-teman beli. Itu poin paling penting ya, kenapa bisa gagal. Seperti itu. Toh kalau udah ada program yang bisa disambung, jadi pintar-pintar teman-teman menyambungkan program, menyambungkan tujuan. Ketika sudah ada benefit-benefit yang bisa teman-teman jelaskan dan itu bisa teman-teman realisasikan, itu insya Allah akan di-ACC. Lalu Fosgo itu diadakannya berapa kali dalam setahun? Diadakannya setahun sekali. Siapa aja yang bisa ikut, itu semua kader bisa kok teman-teman. Kemarin juga yang ke Thailand ini kita sudah open di Instagram kita, sudah ada banyak yang daftar ya dari berbagai KC, dari berbagai regional. Tapi ya qadarullah tidak bisa untuk di tahun ini. Mungkin selanjutnya di tahun kedua oleh Bro Chan ya sebagai calon Presnas nanti bisa mengadakannya kembali. Ya, baik itu untuk jawaban dari saudari Reza. Ya, mungkin dari teman-teman kalau ada pertanyaan lagi dipersilakan, baik untuk open mic atau melalui kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya Kak, perkenalkan saya Fadila Rizky Afifah dari kelompok 1 KSRI SEF Indra dari Intan Lampung. Pertanyaannya masih relate dengan pertanyaan Reza tadi. Itu kan pertanyaan saya, bagaimana caranya lobbying kita tuh cepat di follow up gitu. Karena dalam beberapa kesempatan setelah saya rasa surat yang saya sampaikan itu sudah cukup baik dan relate dan sama-sama memiliki simbosis mutualisme untuk antara kedua pihak, antara saya maupun dengan pihak yang saya lobbying, tapi itu lama gitu di follow up-nya. Nah itu apa penyebabnya dan gimana sih tipsnya atau jurus-jurus yang bisa mempercepat follow up kita diterima gitu. Terima kasih. Oke, baik. Saya izin menjawab ya. Terima kasih kepada Ukti siapa nih Fadila ya. Rizky Afifah dari KSRI SEF yang telah bertanya. Misalkan udah sama-sama ada simbolis mutualisme, ada sama-sama ada follow up juga, tapi ternyata lama untuk follow up-nya.
itu tipsnya adalah teman-teman ketika memfollow up itu lebih enak sebenarnya dibuatkan grup sih. Jadi kalau di kita beberapa kali misalnya yang udah itu kita langsung minta, Pak, kira-kira ini kita perlu dibuatkan grup dong untuk koordinasi. Itu yang pertama, itu bisa. Jadi follow up-nya bisa dari di grup tersebut, ada grup WhatsApp-nya bersama dengan stakeholder. Yang kedua, kita bisa minta kontak dari stakeholder itu nggak cuma satu. Artinya misalnya kita audiensi ke suatu pemerintahan, misalnya ada CP-nya, tapi juga kita bisa kontak pegawai yang lainnya yang di luar dari CP-nya tersebut. Artinya kita bisa menanyakan atau bantu bertanya, kira-kira ini follow up-nya seperti apa. Dan jangan lupa juga kita bisa melakukan follow up secara berkala, nggak apa-apa. Kita melakukan berkala, tapi jangan setiap hari, tapi berkala. Misalkan per 2 hari atau per 3 hari kita follow up by email, ya. Jadi tetap melakukan follow up berkala. Itu sih tips-tipsnya agar cepat di follow up oleh regulator. Kalau ternyata masih tidak di follow up, artinya mereka mungkin tidak tidak menerima sebenarnya. Karena di Indonesia ini berbeda ya dengan di luar negeri. Banyak perusahaan-perusahaan yang masih beranggapan bahwasanya ya kita tidak perlu membalas. Contoh kalau teman-teman melamar kerja di Indonesia ini banyak banget ibaratnya kalau nggak diterima ya nggak akan ada info, tidak akan diinfokan. Beda dengan di luar negeri kulturnya. Begitupun dalam beraudiensi. Kalau kita ingin ada kerjasama tapi tidak di follow up udah lebih dari 1 bulan atau tidak ada kabar sama sekali, itu sebenarnya tanda halus bahwa perusahaan itu menolaknya. Terima kasih. Boleh menanggapi Pres lagi? Boleh, silakan. Jadi berarti kan di situ kita ada jangka waktu nunggu. Nah, nunggunya itu berapa lama, Pres? Takutnya kita udah ya udahlah lepasin aja, terus dia tiba-tiba nge-okein gitu. Kita udah nyari alternatif lain, tahu-tahu dia udah ngedealin gitu. Oke. Sebenarnya untuk jangka waktu ya, itu tergantung sih teman-teman, tergantung dengan target teman-teman. Kira-kira jadi dari teman-teman sendiri sebenarnya menentukan targetnya berapa. Cuma biasanya kalau itu standarnya itu bisa sampai 1 bulan sih. 1 bulan itu kalau acara mepet itu bisa jadi tolak ukur. Kalau 1 bulan memang belum ada follow up, ya itu bisa jadi tolak ukur sih. Cuma kalau parah-parahnya itu ya 3 bulan lah, benar-benar 3 bulan tidak ada follow up, ya itu udah pasti sih, udah bisa dipastikan gagal. Tapi kalau standar yang jangka pendeknya itu 1 bulan. Jadi kalau misalkan dia lebih dari situ tuh kita boleh nolak ya, Pres ya, karena kita udah ada alternatif lain gitu. Karena kan, Boleh kok. nggak apa-apa itu, maksudnya nggak bikin mereka nanti kemudian hari kita butuh mereka lagi, nanti mereka jadi gimana gitu. Enggak, teman-teman. Kalau misalkan ada kerjasama atau ada apapun ya, itu sebenarnya kita berhak sih. Terutama kalau mereka tidak ada follow up pun, ya kita sudah punya alternatif lain, itu nggak apa-apa kita untuk menolaknya, teman-teman. Karena di situ bargaining power kita lebih kuat. Itu nggak apa-apa, nggak usah takut gitu. Karena kita ini organisasi besar ya, tidak apa-apa sesekali kita menolak seperti itu. Oke, terima kasih Pres jawabannya. Siap, sama-sama. Mungkin buat informasi teman-teman, nggak semua audiensi, nggak semua kontrak kerjasama yang ditawarkan oleh stakeholder di posisi nasional itu kita terima. Jadi kita juga memilih juga. Jadi udah biasa juga sebenarnya kita menolak beberapa stakeholder. Ibaratnya ya jual mahal sedikit gitu, ibaratnya untuk membawa wibawa kita. Terima kasih. Ya, baik. Itu untuk jawaban dari pertanyaan saudari kita tadi. Mungkin dari teman-teman kalau ada yang bertanya lagi. Oh ya, panitia kita sampai jam berapa? Tim. Kalau di rundown itu 21.30, Kak. Oke, berarti lanjut ya. Kita bagi teman-teman. Mungkin dari ikhwannya kali ya. Tadi perempuan semua. Mungkin dari teman-teman yang laki-laki, silakan kalau mau bertanya. Biar sama gitu.
Syahrul Gunawan. Silakan dari teman-teman. Partisipan. Baby Trisha. Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi, Kak, dari Febi Tresya Kasih Hamasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, bagaimana caranya membangun atau membentuk rasa percaya diri dalam melakukan teknik lobbying? Terima kasih, Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu, Kak, bagaimana cara kita ini membangun atau membentuk rasa percaya diri ketika melakukan lobbying? Mungkin silakan kepada Kak Taufel untuk menjawab pertanyaan. Open mic-nya. Maaf, ya, siap. Maaf, lupa. Baik, terima kasih pertanyaannya kepada Saudari Febi, ya. Saudari ya, apa saudara? Ya, pokoknya kepada Febi yang telah bertanya bagaimana sih caranya pede dalam lobbying, ya. Teman-teman, yang pertama, apa sih yang membuat kita pede, ya? Itu kadang-kadang yang membuat kita nggak pede, itu kita nggak terlalu belum paham betul akan materinya. Makanya salah satu cara utama yang membuat kita pede, kita harus pahami dulu materi-materi lobbying kita, ya. Kita kuasai materi kita kuasai di perusahaan mereka apa. Jadi kita udah kuasai, bahkan kalau teman-teman lobbying nih mau tahu ketemu sama seorang manajernya atau ketemu kepala daerah, kita cari tahu personal mereka tuh mereka sukanya apa. Jadi ketika ngobrol itu ada bahan bahasan yang kita mengajak kepada kesukaan mereka. Jadi di situ kita lebih pede nih. Dari materi-materi kita sudah bisa menguasai. Yang kedua, biar pede itu latihan, teman-teman. Jadi sebelum lobbying itu latihan aja sama teman nggak apa-apa, ya. Atau malu itu latihan di kaca, ya. Jangan, nggak usah malu. Intinya sebelum apapun kita coba latihan sendiri, ngomong aja sendiri, latihan. Karena ketika kita latihan dulu ke teman, itu ketika kita ada salah bicara, ya kita udah bisa koreksi nih. Oh, kira-kira begini kayaknya kurang enak. Ke teman aja kita merasa nggak enak, apalagi kepada stakeholder. Nah, makanya itu bisa, yang kedua itu bisa latihan. Itu sih dua cara terbaik, ya teman-teman, untuk meningkatkan teknik percaya diri. Dan yang terakhir itu sebelum audiensi, teman-teman bisa melakukan relaksasi. Misalkan izin dulu ke WC, tarik nafas yang dalam, ya kan, keluarin, terus sambil istighfar atau sambil teriak 3 kali. Nah, itu intinya buat teman-teman rileks lah. Setiap orang punya caranya masing-masing bagaimana membuat dirinya rileks. Seperti itu. Oke, itu untuk jawaban dari pertanyaan Febi Tresya. Mungkin dari teman-teman yang lain, masih ada waktu sekitaran 20 menit lagi. Dari yang Ikhwan mungkin, yang laki-laki yang mau bertanya, silakan. Ada nih yang laki-laki sebagai calon pemimpin. Iya, benar tuh, Kak. Silakan dari teman-teman. Oh ya, mungkin dari dari Syahrul Gunawan. Dari saudara Syahrul Gunawan. Ini ada yang laki-laki bertanya. Ini, Kak, bagaimana melakukan lobbying dengan masa pandemi seperti ini, Kak? Seperti yang kita ketahui bahwasannya banyak perusahaan yang tertutup dengan pendatang baru, Kak. Sedangkan untuk lobbying pertama itu menurut saya biasanya kurang efektif, Kak, jika menggunakan WA atau Zoom. Terkadang kurang direspon. Nah, mungkin itu, Kak, mengenai situasi dan keadaan sekarang dari untuk melakukan lobbying. Silakan kepada Kak Taufel untuk menjawab pertanyaannya. Siap. Terima kasih, pertanyaan ini pertanyaan yang bagus, ya, dan cukup berat juga karena kita juga mengalami hal ini dalam lobbying ketika di masa pandemi. Ya, memang benar, saya sepakat untuk tahap awal itu
via WA ya itu kurang enak ya. Tidak ada hubungan personal, tidak ada hubungan apa ya? Ikatan personal yang terbangun gitu. Tidak ada ikatan personal yang terbangun. Nah, gimana caranya? Ya sebenarnya salah satu caranya teman-teman adalah ketika lobby lebih enak itu sebenarnya dari relasi sih. Jadi ketika misalkan stakeholder kita belum punya stakeholder yang target yang tertekan kalau pandemi dari relasi yang ada. Yang kedua, gimana caranya ya kita bisa membangun hubungan personalnya by person, jadi dari orang, jadi bukan kepada lembaga. Karena kan mungkin lembaga agak sulit ya, tapi kita bangun, kita target ke orangnya tersebut. Mungkin kita bisa silaturahmi ke orangnya tuh silaturahmi datang langsung, tapi nggak usah banyak-banyak. Itu juga bisa dilakukan seperti itu. Karena di dalam Divosi Nasional sendiri beberapa audiensi memang kita online kan, tapi beberapa audiensi tetap kita offline kan, ya, dengan menjaga protokol kesehatan dan juga dengan jumlah orang yang terbatas. Mungkin seperti itu sih untuk bisa lobbying di masa-masa pandemi seperti ini. Setidaknya ya kita bisa survive menjaga kontak di di media seperti itu. Ya, mungkin itu untuk jawaban dari pertanyaannya Saudara Syahrul. Ini, mungkin satu lagi pertanyaan ya, sebelum kita tutup dan lanjut ke post-test mungkin. Dari Fadila Rizky, mungkin silakan. Oke, terima kasih. Izin bertanya lagi ya, Pres. Silakan. Nah, relate lagi dengan jawaban Pres untuk pertanyaan Kak Syahrul tadi. Itu kan kalau kita udah ada landasan untuk punya koneksi ke orang-orang yang berada di lembaga itu. Nah, pertanyaan saya, gimana caranya kita tuh membangun landasan utama itu? Kayak misalnya benar-benar kosong gitu, nggak ada koneksi sama sekali. Nah, itu gimana caranya membangun koneksi? Karena kalau satu koneksi udah kita jalin, untuk membangun koneksi lainnya kan gampang. Nah, gimana caranya untuk membangun satu koneksi itu? Karena background kita tuh nol banget gitu. Makasih. Oke, mungkin pertanyaannya berarti bagaimana cara membangun koneksi tersebut ya? Ya, betul. Ya. Tapi kita belum ada koneksi sama sekali gitu. Oke, paham. Oke. Baik, mungkin saya izin jawab. Sebenarnya bagaimana cara membangun koneksi, terutama dengan para pemangku kebijakan dan orang-orang penting, ya. Pertama itu satu, perbanyak silaturahmi. Nah, silaturahmi itu gimana sih Kak? Maksudnya silaturahmi, kalau dulu sebelum offline, ketika ada event-event apapun, misalnya ketika ada seminar atau ada event kunjungan, nah itu kita datang dan di sana kita mencoba untuk berkenalan. Jadi biasanya kan kalau kebiasaan saya ketika di seminar, ketika pembicara itu saya ingin saya dekati nih. Nah, ketika beliau turun dari panggung ke belakang, ya ke arah pulang, itu saya biasanya ikut keluar dulu dari seminar untuk datang ke beliau untuk kenalan terlebih dahulu. Ya, walaupun ada acara-acara apapun, intinya juga bisa teman-teman ketika bertanya kepada pemateri, beri pertanyaan yang unik kepada mereka dan kenalan kepada mereka dan minta nomor telepon. Itu juga bisa menjadi solusi. Nah, di kala pandemi ini gimana sih? Kalau kita dari nol nih kan susah juga tadi ya, mendapatkan stakeholder atau mendapatkan calon-calon yang untuk kita kedepannya seperti apa. Teman-teman di masa pandemi ini harus banyak-banyak usaha yang ekstra ya. Nggak apa-apa coba kirim email ya ke lembaga-lembaga, tapi jangan cuma satu. Karena di pandemi gini masih banyak juga sebenarnya lembaga-lembaga yang menerima silaturahmi secara online ya. Tapi jangan patah semangat, karena wajar kalau banyak ditolak juga, karena banyak juga perusahaan yang sedang turun ya. Perusahaan-perusahaan yang sedang ibaratnya mereka lagi butuh buat survive gitu. Nah, tapi nggak sedikit juga perusahaan-perusahaan yang masih bisa survive. Artinya
perbanyak aja, nggak usah malu-malu untuk sebar email, sebar itu. Toh juga dari pengalaman saya ketika menyebar dari dikasih itu menyebar dari ribuan email, yang menerima hanya beberapa, tapi ya itu berhasil seperti itu. Intinya skala kita harus diperbesarkan. Oh kita udah ngirim 10 nih, tapi nggak berhasil, berbesarin lagi. Seperti itu. Itu sih beberapa tips di online maupun offline untuk membangun silaturahmi. Yang kedua, ketika emang kita sudah dekat ya ke depannya, keep in touch aja. Sekali ketika ada acara beliau kita ikut lagi, ada webinarnya juga kita coba ikut, ataupun di kontak WA ketika nomor kita di save, sesekali kita chat beliau untuk berkenalan. Maksudnya untuk berkenalannya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pres jawabannya. Kalau balas-balas chat WA, balas statusnya gitu tuh nggak terkesannya SKSD gitu nggak sih Pres? Saya tuh sungkan gitu sih. Kalau terlalu jauh dari kita kurang baik sih, kurang elok. Yeah. Oh, tapi berarti keep in touch-nya yang dalam masih relate dengan background dia gitu lah ya, Pres, intinya. Ya, kecuali mungkin balas statusnya ada satu kesamaan atau ada satu topik yang dibahas, itu dipersilakan. Cuman kalau ya intinya jangan bahas langsung tiba-tiba dibahas kelihatan lah, karena kan berbeda. Kecuali emang itu agak seumuran mungkin ya. Seperti itu. Oke. Makasih Pres jawabannya. Jazakallah khair. Oke, baik. Belum. Oke, baik teman-teman. Ya, mungkin itu ya untuk diskusi kita pada malam hari ini. Nanti kalau ada yang mau bertanya kembali, silakan kirim pertanyaan ke panitia. Nanti akan kita langsung hubungkan ke pemateri, insya Allah. Nanti teman-teman bisa juga simpen nomor WA dari Persnas kita. Silakan menjalin ukhuwah. Setelah ini kita kuatkan kembali ukhuwah kita gitu. Kan di situ tadi ada nomor telepon yang sudah disertakan. Silakan teman-teman. Setelah ini kita bakal ada post test. Mungkin itu untuk diskusi kita pada malam hari ini. Kita cukupkan. Terima kasih kepada pemateri Presnas TOEFL Posei Sumbaksel tahun 2020. Semoga ilmu yang disampaikan, materi yang disampaikan pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Gitu. Amin, amin. Oh, mungkin dari panitia untuk mengirimkan post testnya di kolom chat. Iya, itu udah dikirim link post testnya. Silakan teman-teman untuk mengisi, mengklik dan mengisi post testnya.
Lihat kameranya. Kamera pula. Videonya tadi. Aku abis nangis tengok mata. Tuh, nangis. Berapa jam nangis? Dari malam sampai pagi. Dari malam sampai pagi. Izin berbicara. Untuk soal yang pertama itu apa yang dimaksud dengan lobby ya teman-teman, sama negosiasi dan demokrasi. Tadi agak typo dikit. Jadi apa yang dimaksud dengan lobby, negosiasi dan demokrasi yang teman-teman ketahui. Terima kasih. Kalau memang sudah selesai, dipersilahkan ditutup, Dino, biar